Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Zahra Putri dengan NIM 2248201186. Baiklah, saya akan menyampaikan materi teknologi bahan alam. Yang pertama, ekstraksi minyak atsiri. Yang kedua, frakinasi dan isolasi. Yang ketiga, pemurnian. Yang keempat, komputasi bahan alam. Yang pertama, minyak atsiri. Apa itu minyak atsiri? Minyak atsiri adalah senyawa volatil berbau khas berasal dari tumbuhan mudah menguap pada suhu kamar. Komponen minyak atsiri umumnya campuran kompleks monoterpen, sesquiterpen, dan fenilpropanonat. Manfaat atau aplikasi minyak atsiri: aromaterapi, farmasi, kosmetik, pangan, dan pestisida alami. Metode ekstraksi. Tujuan ekstraksi: memisahkan minyak atsiri dari matriks tumbuhan. 1. Destilasi air atau water distillation. Prinsipnya, bahan tumbuhan direndam sepenuhnya dalam air lalu dipanaskan hingga mendidih. Kelebihan: sederhana dari peralatan relatif murah, cocok untuk bahan tidak menggumpal. Kelemahan: senyawa yang sensitif panas dapat terdegradasi karena kontak langsung dengan air mendidih. Minyak yang terekstrak bisa terkontaminasi senyawa larutan air atau hidrolisis. Rendaman mungkin tidak maksimal. Kedua, destilasi air uap. Water dan steam distillation. Prinsip: bahan tumbuhan diletakkan di atas saringan, tidak terendam air dan uap air. Kelebihan: mengurangi kontak langsung bahan baku dengan air mendidih, meminimalkan hidrolisis. Rendamannya umumnya lebih baik dari destilier murni. Kelemahan: masih ada risiko degradasi termal. Tidak cocok untuk semua jenis bahan baku. 3. Destilasi uap langsung, steam distillation. Prinsip ini, uap air bertekanan tinggi dan generator terpisah di aliran langsung melalui tumpukan bahan tumbuhan. Kelebihan: metode ini paling umum untuk minyak atsiri. Meminimalkan kontak bahan baku dengan air, mengurangi risiko hidrolisis. Suhu dapat diatur dengan mengatur tekanan uap. Rendaman dan kualitas minyak umumnya baik, cocok untuk skala besar. Kelemahan: membutuhkan peralatan yang lebih kompleks, generator uap, senyawa yang sangat labil, panas sangat berisiko rusak. Beberapa senyawa yang penting mungkin sulit diekstrak sempurna. Keempat, pengepresan dingin. Keaslian aroma buah sitrus. Prinsip ekstraksi secara mekanis tanpa pemanasan. Bahan baku dihancurkan untuk diperas untuk mengeluarkan minyaknya. Fokus umumnya digunakan untuk minyak atsiri dari kulit buah sitrus, jeruk, lemon, dan bergamot. Kelebihan: menjaga integritas dan kualitas minyak atsiri karena tidak ada panas yang digunakan. Dianggap menghasilkan minyak murni dengan profil aroma yang kaya. Kelemahan: hanya bisa diterapkan pada bahan baku tertentu, kulit buah sitrus. Rendaman bisa lebih rendah dibanding metode lain yang beberapa lama bahan. Rendaman bisa lebih rendah dibandingkan metode lainnya. Minyak yang dihasilkan mungkin mengandung sedikit senyawa non-volatil, lilak atau pigmen. Ekstraksi pelarut organik. Pilihan untuk
isolasi. 2. Maserasi lemak panas. Prinsip bunga rendaman dalam lemak panas tidak mendidih untuk waktu tertentu agar minyak atsiri larut. Kelebihan lebih cepat dari inflorescent wedge dingin. Kelemahan risiko degradasi aroma akibat panas meskipun suhu diatur. Fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi adalah proses pemisahan ekstrak kasar menjadi beberapa bagian fraksi yang lebih sederhana berdasarkan beberapa polaritas atau sifat fisikokimia. Isolasi proses memisahkan senyawa murni dari campuran ekstrak dan fraksi. Tujuan: memperkaya konsentrasi senyawa aktif, menghilangkan senyawa pengganggu, mengidentifikasi senyawa murni untuk karakteristik lebih lanjut. Metode fraksinasi. 1. Ekstrak cair-cair memisahkan berdasarkan polaritas. Prinsip memisahkan senyawa berdasarkan perendaman kelarutan dalam dua pelarut dan saling campur. Misalnya satu polar air dan satu nonpolar semi atau semipolar. Misalkan heksana, etil asetat, butanol. Kelebihan relatif sederhana, muncul efek pemisahan berdasarkan polaritas yang jelas, dapat dilakukan pada skala besar. Kelemahan kurang efektif, membutuhkan volume pelarut besar, emulsi dapat menyulitkan pemisahan. Yang kedua, KLT. Kelebihan cepat dan mudah untuk pemisahan skala kecil, dapat memisahkan campuran yang lebih kompleks dibandingkan LLE. Kelemahan kapasitas terbatas, kemurnian hasil belum tinggi. Metode fraksinasi. Kromatografi kolom dan VLC pemisahan skala mencegah. 1. Kromatografi kolom. Prinsip pemisahan saat pencampuran melewati kolom berisi fase diam. Kelebihan kapasitas lebih besar dari KLT, menghasilkan fraksi lebih murni. Kelemahan membutuhkan waktu lama. Yang B. Kromatografi cair vakum. Prinsip mirip dengan CC, tetapi eluen ditarik melalui kolom menggunakan tekanan vakum, mempercepat aliran. Tahapan sama seperti CC. Kelebihan jauh lebih cepat daripada CC. Gravitasi mengurai konsumsi pelarut. Kelemahan resolusi memisahkan untuk sedikit lebih rendah dan CC tradisional atau HPLC. C. Metode kromatografi spesifik SEC atau SPE. 1. Kromatografi eksklusi ukuran. Prinsip memisahkan molekul berdasarkan ukuran. Saat melewati kolom yang berisi fase diam berpori, molekul besar yang lebih dulu molekul kecil bertahan di pori-pori. Aplikasi memisahkan kopolimer, protein, dan senyawa rentan molekul yang luas. Kelebihan memisahkan tanpa absorpsi. Kelemahan resolusi terbatas untuk molekul yang kurang mirip. D. Ekstraksi fase padat. Prinsip metode pemisahan dan prakonsentrasi sampel digunakan kolom pendek berisi absorben untuk menahan analit target sementara pengotoran dieliminasi. Tahapan conditioning kolom SPE, penguatan sampel, pencucian untuk menghilangkan pengotor, emulsi target. Isolasi, senyawa isolasi. Langkah menuju kemurnian absolut. Tujuan isolasi mendapatkan senyawa murni untuk karakterisasi struktur kimia yang akurat menggunakan NMR, MS, IR, dan lain-lain. Mendapatkan senyawa murni untuk pengerjaan aktivitas biologi spesifik tanpa pengaruh senyawa lain sebagai standar referensi untuk analisis kuantitatif. Metode isolasi umum. Kromatografi cair, kromatografi gas, dan kromatografi sentrifugal. Pemurnian senyawa memastikan
sifat menyublim. Rendaman bisa rendah jika senyawa menguap dan terdegradasi panas. Komputasi bahan alam. Komputasi bahan alam adalah mempercepat penemuan senyawa bioaktif. Tujuan utamanya mengurangi waktu dan biaya penelitian eksperimental yang mahal dan memakan waktu, mengidentifikasi senyawa kandidat yang paling menjanjikan secara virtual, memahami mekanisme aksi molekuler senyawa pada tingkat atom, mengelola dan menganalisis data kimia dan biologi secara sangat besar. Aplikasi kunci: database tanaman, obat, dan senyawa alam, diprediksi aktivitas biologi senyawa molekuler, docking, mempercepat proses penemuan obat baru. Database tanaman, obat, senyawa alam. Manfaat: mempermudah penelitian